Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan membicarakan tentang dapatkah kesunyian membuat kita gila? Kesunyian khususnya sebuah konsep sederhana yang sering digambarkan sebagai emas. Tetapi apa sebenarnya makna dari kesunyian itu? Bagi sebagian besar orang, kesunyian adalah pelarian atau sebuah momen untuk melarikan diri dari hirauan-hirauan atau yang disebut dengan beban dunia. Namun bagi yang lain, kesunyian bisa terasa seperti beban, memunculkan ketidaknyamanan, bahkan kegelisahan. Pernyataannya adalah, dapatkah kesunyian benar-benar membuat seseorang menjadi gila? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai dari hubungan mendasar saat manusia dan suara. Sejak lahir kita tenggelam dalam simfoni suara. Tangisan bersama bayi, suara lembut ibu yang menenangkan, atau bahkan deru kendaraan di jalan. Semua itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Suara mempengaruhi emosi kita, membentuk fungsi kognitif, dan memfasilitasi interaksi sosial. Tetapi apa yang terjadi ketika semua itu hilang? Ketika dunia di sekitar kita menjadi sunyi, ketika kita tidak lagi memiliki suara atau untuk dijadikan panduan atau penghiburan. Pernyataan yang pertama adalah kesunyian dan kesehatan mental. Mari kita lihat sisi positifnya terlebih dahulu. Kesunyian ketika dipilih secara sadar memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan mental. Kesunyian dapat mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan mendorong refleksi diri. Tidak heran jika praktik meditasi dan mindfulness sering memanfaatkan kesunyian sebagai alat untuk menenangkan pikiran. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa mode hening dapat merangsang neurogenesis, yaitu pertumbuhan sel-sel otak baru, khususnya di area yang terkait dengan memori dan pembelajaran. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa lebih segar setelah menikmati waktu tenang. Namun, kesunyian tidak selalu membawa kedamaian. Ketika kesunyian dipaksa, seperti dalam situasi isolasi, efeknya bisa sangat berbeda. Sebagai contohnya, di penjara, banyak narapidana yang ditempatkan di sel isolasi melaporkan mengalami halusinasi, paranoia, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, hal ini menunjukkan bahwa otak manusia membutuhkan rangsang untuk mempertahankan keseimbangan emosional dan mental. Efek kesunyian yang berlebihan. Bagaimana otak merespon ketika kita terpapar kesunyian yang terlalu lama? Otak manusia yang dasarnya adalah mesin yang haus akan simulasi. Ketika suara eksternal tidak ada, otak bisa mulai menciptakan suaranya sendiri. Sebuah fenomena yang disebut dengan halusinasi. Atau yang disebut penelitian yaitu halusinasi auditory. Nah, hal ini
sering terjadi ketika orang yang menghabiskan waktu di ruang anektoik, yaitu ruang yang dirancang untuk benar-benar kedap suara. Bahkan banyak yang melaporkan mendengar suara aneh seperti detak jantung mereka sendiri yang begitu keras, atau desingan darah yang mengalir di pembuluhan. Awalnya menarik, tetapi semakin lama berada di ruangan itu, semakin banyak orang yang merasa gelisah dan kehilangan orientasi. Nah, itu biasanya seperti kejadian yaitu isolasi mandiri ketika COVID-19. Nah, itu sebenarnya ada baik dan tidaknya. Semakin lama kita di ruangan sendiri, itu akan mengakibatkan yang tidak baik sebenarnya. Ketika otak menghilang, ketika otak kehilangan rangsangan yang eksternal, ia mulai fokus ke dalam pikiran dan emosional yang sebelumnya terpendam dapat menjadi sangat instan. Ini bisa menjadi momen penyembuhan bagi sebagian orang, tetapi bagi yang lain, terutama mereka yang memiliki masalah psikologis yang belum terselesaikan, pengalaman ini bisa menjadi terlalu berat. Nah, pembahasan yang kedua, pernyataan yang kedua yaitu kesunyian dalam konteks budaya. Menariknya, bagaimana seseorang merespon kesunyian seringkali dipengaruhi oleh budaya. Dalam banyak budaya timur, kesunyian dianggap sebagai tanda kebijakan dan introspeksi. Tetapi di budaya barat, kesunyian seringkali dikaitkan dengan kecanggungan atau kekosongan. Di dunia yang serba sibuk, kita seringkali merasa harus terus bicara, bekerja, atau melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, kesunyian bisa terasa seperti musuh, sesuatu yang harus dihindari. Tetapi ada sisi sosial dari kesunyian yang juga perlu kita perhatikan. Kita adalah makhluk sosial. Kesunyian yang berkepanjangan, baik secara fisik maupun auditori, dapat memperburuk rasa kesepian dan keterasingan. Nah, itu seperti yang terjadi pada zaman COVID-19. Hal inilah yang membuat isolasi menjadi hukuman yang begitu berat bagi manusia. Nah, itu efek dari mungkin isolasi yang begitu lama. Pernyataan yang ketiga yaitu, benarkah kesunyian dapat membuat kita gila? Jadi apakah kesunyian benar-benar dapat membuat seseorang menjadi gila? Jawabannya tidak sesederhana sesederhananya atau tidak. Kesunyian itu sendiri tidak berbahaya, tetapi konteks dan durasinya sangat penting. Kesunyian yang berkepanjangan, terutama yang disertai isolasi, dapat memicu gangguan mental. Namun, kesunyian juga bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk menyembuhkan dan menemukan diri. Banyak orang yang mencari kedamaian melalui retreat, hening, atau meditasi menemukan bahwa kesunyian membantu mereka terhubung kembali dengan diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Menemukan keseimbangan, kuncinya adalah menemukan keseimbangan. Selanjutnya yaitu pernyataan yang keempat, menemukan keseimbangan, atau yang terakhir, kesunyian adalah menemukan keseimbangan. Kesunyian seperti hal suara memiliki tempat dalam pengalaman manusia. Momen hening yang disengajakan dapat memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan dari pikuk kehidupan sehari-hari. Namun, kesunyian yang dipaksakan atau keperpanjangan, terutama dalam konteks isolasi, bisa menjadi ancaman bagi kesehatan mental. Nah, kesimpulannya, kesunyian adalah
pedang bermata dua yang memiliki potensi untuk menenangkan dan memusatkan pikiran, tetapi juga dapat mengganggu dan membuat kita kehilangan arah jika dialami secara berlebihan. Memahami sifat ganda kesunyian membantu kita menggunakannya dengan bijak. Dengan menyeimbangkan adanya suara dan kesunyian, kita dapat harmonis menciptakan lingkungan yang harmonis yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan, baik digunakan untuk refleksi maupun koneksi. Suara harus didekatkan dengan penuh kesadaran dan perhatian. Mungkin itu pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.